Shalom, shalom. Belum terdengar suaranya. Shalom warga kerajaan. Shalom, selamat tahun baru. Pasti semangat yang baru hari ini kita, amin. Bisa ada di rumah Tuhan di minggu pertama di tahun 2026. Pastinya ini semua karena cintanya Tuhan atas setiap kita, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu, segala cinta kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan selama 2026 Tuhan, penyertaan-Mu juga akan sempurna atas setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin atas hidup kami ya Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami sepanjang tahun ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami memberkati Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Penuh dengan sukacita-Mu ya Bapa. Penuh dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memberkati para pemimpin kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, Pak pemerintahan pusat sampai yang terdaerah sekalipun Tuhan. Kami memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu sempurna atas pemerintahan kami ya Bapa. Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan, kebijaksanaan-Mu ada atas para pemimpin kami ya Bapa. Biarlah segala kebijakan yang diambil itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan, dan mendatangkan kebaikan untuk bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkati semua Tuhan aspek pemerintahan yang ada, keamanan ya Tuhan yang memberkati, kesehatan, perekonomian, sekolah Tuhan, semuanya Tuhan yang memberkati. Tuhan yang ambil kendali semuanya ya Bapa. Biarlah hanya Roh-Mu yang bekerja, berkuasa dan berdaulat atas bangsa kami Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati Rock Ministry ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk para pemimpin yang Tuhan pilih atas kami ya Bapa. Kami memberkati Pak Timotius Arifin dan Ibu Vivi, Pak Roni Daud Simeon dan Ibu Nancy ya Bapa. Dan gembala kami di tempat ini Pak Hartono dan Ibu Linda ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk para pemimpin yang Tuhan pilih atas kami ya Bapa. Biarlah visi-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, pewahyuan-Mu Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan terus ya Bapa atas para pemimpin kami ya Bapa. Kemanapun para pemimpin kami melayani, nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kesehatan juga Tuhan, memberikan kesehatan yang sempurna Bapa atas para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan Yesus kami berkumpul jemaat-Mu. Kami mau mengucapkan syukur kami menaikkan pujian kami menaikkan nyanyian kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sepanjang tahun 2026 Tuhan Yesus yang pegang kendali hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersuka cita karena kami tahu Engkau sumber segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Bari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Boleh kasih tos, kasih salam, katakan selamat tahun baru, semangat baru, kita memuji Tuhan dengan semangat yang baru. Amin, haleluya. Mari nyanyikan.
Suara Gembala. Shalom warga kerajaan. Kita tetap harus memperhatikan perkataan kita, karena kita masih di dalam tahun 5786 daripada tahun Ibrani. Tapi 2026 ini saya dengan pimpinan Tuhan memberi nama The Year of Decision. Kita tahu bahwa decision itu sangat penting. Orang yang berdiri di atas pagar, sitting on the fence, gak tahu dia mesti ke kiri atau ke kanan, naik atau turun, hidupnya tidak mencapai apa-apa. Dan surat Yakobus mengatakan, orang yang selalu bimbang, namamu boleh Bambang, tapi jangan bimbang ya. Bimbang itu kamu tidak mencapai apa-apa dalam hidupmu. Kita melihat bagaimana seorang yang mandul, sudah tua, penyembah berhala, dia mengambil keputusan dan menjadi bapak daripada banyak bangsa. Abraham dan Sarai, yang kemudian jadi Abraham dan Sarah, the mother of all nations, and Abraham the father of many nations. Decision yang dia pakai, karena Tuhan berkata, keluarlah dari keluargamu, dari sanak saudaramu, dari kebudayaanmu, ke satu tempat, ke satu daerah yang kutunjukkan padamu. Dia tidak tahu, dia cuma percaya. Karena itu di dalam decision itu modalnya cuma satu, fully trust the Lord. Saya berikan contoh yang bagus di dalam mengambil keputusan, yaitu kehidupan pada Ruth and Orpa. Ruth dan Orpa saat itu kedua suaminya meninggal, mertua laki-laki Elimelek meninggal, dan kemudian ibu mertuanya mengatakan, aku sudah tidak punya apa-apa, tidak ada harapan bagimu, tidak ada harapan, aku juga bangkrut, semua harta kita sudah dikuasai orang lain, kembalilah ke rumah orang tuamu. Dan Orpa mengambil itu. Tetapi Ruth berkata, jangan suruh aku meninggalkan kau. Kemana kau pergi? Ke situ aku pergi. Di mana kau bermalam? Di situ aku bermalam. Di mana engkau, yaitu dikuburkan, situ aku dikuburkan. Sebab Allahmu adalah Allahku. Saudara yang kasih Tuhan, what a great decision. Dan itu yang merubah from emptiness to fullness. From emptiness minus jadi fullness. Dalam hidup saya, ketika saya ngambil keputusan untuk bertobat, dan kemudian Tuhan memerintahkan saya, dia tagih janji saya. Jangan ngomong sembarangan kalau menghadap Tuhan. Wherever you send me, I will go. Dia berkata pergi ke Bali, tinggalkan semua di Surabaya. Itu satu langkah yang besar yang mungkin dianggap orang lain saya gila, saudaraku. But I know the Lord. I must make a decision. Saya tinggalkan semua pelayanan, semua gereja terbesar, tercepat berkembang di Indonesia. Saya tinggalkan semua. Saya pindah ke Bali. With nothing. Ya cuma my Bible, my guitar, and the promise of the Lord. And look what the Lord has done. Untuk seluruh saudara Rock Ministry, 1000 gereja ada di depan kita. Dan tahun ini pun, kalau sudah ingin mengalami sesuatu, make a right decision. Dan kata Yosua, pemimpin besar itu, choose today. Ambil keputusan hari ini. Menyembah Allah orang Amori yang ada di daerah ini. Atau menyembah kepada Yahweh. But me and my house, we will serve only the Lord. Kami akan menyembah cuma Tuhan. Saat iblis menggoda Yesus, ditunjukkan ke tempat yang paling tinggi dan ditunjukkan segala kemuliaan kerajaan di dunia. Akan kuberikan padamu asal engkau menyembah aku. Hanya daripadaku iblis. Sebab sembahlah Allah dan hanya kepada Dia kamu berbakti. Choose today to worship the Lord, to serve the Lord. Dan kamu akan mengalami from greatness to greatness, from grace to grace. God bless you. Amen.
akan melalui sepanjang tahun ini yang dunia berkata tidak baik-baik. Tapi firman Tuhan berkata semuanya teramat baik. Sebab Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatunya bagi orang yang mengasihinya untuk mendatangkan kebaikan. Ayo kita putuskan pagi ini bersama-sama melalui lagu ini Tuhan, apapun yang kami alami, kami akan tetap memutuskan melayani satu-satunya Tuhan, satu-satunya Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Katakan bersama-sama, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow
terima kasih oleh anugerah-Mu sampai akhir, garis akhir. Kami akan terus memelihara iman kami dalam Yesus Kristus Tuhan. Bersama Yesus kami tidak tergoyahkan. Bersama Yesus kami lakukan perbuatan yang ajaib. Bersama Yesus Tuhan kami akan melalui musim demi musim dalam hidup kami, apapun itu. Dan kami diketemukan seperti emas, kata firman-Mu. Mulia, berharga, berkualitas seperti Raja kami. Bapa, berkati umat-Mu pagi hari ini mengawali di tahun yang baru ini. Tuhan, segarkan kembali oleh kuasa hadirat-Mu dan oleh kuasa firman-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bersama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Saya tahu kanan kiri saudara, Merry Christmas, Happy New Year. Ya, kan masih ada baunya ya. Selamat tahun baru semuanya. Kita mengawali setiap tahun dengan doa puasa 21 hari. Dan saya berharap bahwa seluruh jemaat terlibat di sana. Saudara, kita sudah diberitahu, diinfokan bahwa terus-menerus bahwa kita akan memasuki tahun yang bukan semakin gampang ya, karena kondisi zaman. Deru-deru perang di mana-mana, betul ya, kabar-kabar perang di akhir tahun kemarin begitu kita dengar di mana-mana ya. Jadi Pak Arifin, semuanya orang tua rohani kita sudah menyampaikan buat kita, sehingga kita ini tahu arah jelas apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita kerjakan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita adalah setiap tahun mengawali dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan merasa sok kuat, jangan merasa sok pintar, jangan merasa sok bisa. Betul ya? Kita perlu Tuhan. Ada waktunya di mana pengetahuan kita, kehebatan kita tidak berguna lagi. Ada waktunya kekayaan kita tidak ada gunanya lagi. Karena kita butuh satu-satunya pengharapan Yesus Tuhan. Makanya kita datang berpuasa 21 hari hanya untuk kita perlu tuntunan Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau loh Tuhan di tahun ini, betul ya? Aku tidak bisa tanpa Tuhan. Di luar aku, kata firman, Engkau tidak bisa buat apa-apa. Jadi kita datang just 21 hari, betul ya? Hanya 21 hari aja. Tapi kita punya dampak hebat sepanjang tahun. Bagaimana karya Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya, terbukti tahun kemarin. Kita tidak perlu sombong, kita bisa karena Tuhan, betul? Kita lihat Tuhan campur tangan, betul. Saya mendengar bagaimana orang-orang dipromot sama Tuhan, ditinggikan. Dan memang itulah Tuhan kita, betul? Bukan karena perbuatan baik saudara, tapi memang Tuhan kita terlalu baik buat kita. Ya, Tuhan minta supaya kita hanya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita perlu Tuhan, tolong saya sepanjang tahun ini. Nah, saya minta seluruh jemaat untuk bisa terlibat di dalam doa puasa Daniel ini ya. Hanya tidak makan daging aja, betul ya? Haleluya. Yang suka daging ya nyangkalin diri 21 hari aja kok ya. Tidak apa-apa saudara, supaya perut kita kosong tapi rohmu kuat. Amin. Roh kita ini perlu, ini pilihan kita ya, supaya roh kita ini terus connect sama surga, dan seluruh pilihan kita sepanjang tahun ini selaras dengan rancangan surga buat kita. Haleluya ya. Dan kita rindu itu. Oke, jadi saya ajak ya semuanya giat, semangat untuk doa puasa ini. Haleluya. Ayo kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-30 itu ya. Mendasari kita. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19 ya. Ulangan pasal yang ke-30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini.
Kepadamu ku berhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Orang tua ingat, pilihanmu punya dampak kepada keturunanmu. Saya melihat bagaimana orang tua yang takut Tuhan, anak-anaknya diberkati. Alkitab jelas ngomong, mereka tidak pernah meminta-minta. Justru mereka jadi berkat, anak-anak kita. Saya punya orang tua, papa saya bukan orang yang sangat kaya, orang yang cukup. Tapi saya melihat papa saya itu suka nolong orang. Meskipun dia tidak kenal Tuhan, Bapak Ibu, waktu itu. Dia sangat miskin, saya pikir papa saya. Tapi papa saya itu suka tolong orang dan dia suka tolong saudara-saudaranya. Jadi kalau papa saya tuh pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur waktu saya masih bayi. Setiap ada keluarganya datang ke desa kami itu, papa saya yang mencarikan rumah semuanya. Semua yang papa saya yang carikan. Dan saya melihat dampaknya, anak-anaknya semua diberkati Tuhan. Bukan karena kami, tapi itu dampak dari orang tua yang tahu menabur anaknya menuai. Orang tua, ya, tahu ya, jangan mikirkan buat hidupmu aja, tapi pikirkan keturunanmu. Amin. Jadi tetaplah pilih untuk kehidupan itu. Ya, kata firman ayat 20, dengan cara apa? Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Bagaimana cara memilih kehidupan berkat tadi? Dan saya berdoa supaya sepanjang tahun ini jemaat Tuhan semuanya mengalami kehidupan Tuhan, berkat yang datang daripada Tuhan. Ya. Dengan cara Alkitab jelas ngomong, dengan cara mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Artinya begini, tidak ada cara lain saudara tetap mengandalkan Tuhan, akui Tuhan dalam semua keputusan-keputusan kita. Libatkan Tuhan saudara. Ya, kita mungkin S2, S3, S4, S-teler, mungkin apapun kita jabatannya, ya. Kita boleh dengan hikmat yang Tuhan beri, tapi jangan lupa ada hikmat luar biasa datang dari firman Tuhan. Jadi semua keputusan kita, ayo ambil dengan firman. Libatkan Tuhan saudara, benar. Libatkan Tuhan. Tahun ini diberi tema oleh orang tua rohani kita, The Year of Decision. Tahun penentuan. Saya pikir waktu saya merenungkan, kok orang tua kita ini ngasih tahun ini seperti ini. Saya pikir pasti ada maksud tujuan Tuhan. Artinya kita harus serius sama Tuhan. Penentuan. Bapak kita ini ngomong bolak-balik, belum tentu kita merayakan Natal tahun depan, betul? Belum tentu kita ini bisa merayakan tahun baru tahun depan. Belum tentu. Saudara, ya, artinya apa? Kita tidak tahu kapan Tuhan datang kembali menjemput gerejanya. Haleluya. Dan itu waktu yang tepat kita prepare untuk itu saudara. Kenapa? Karena waktu dia datang, apa yang kita punya di bumi sudah tidak kita bawa apa-apa semuanya. Betul ya? Semuanya ditinggal di muka bumi ini. Apa yang kita bawa itulah yang penting nanti buat kita menjadi prioritas hidup kita. Pikirkan apa yang kita mesti bawa nanti dalam kekekalan. Itulah yang kita kejar bersama-sama. Jadi ayo libatkan Tuhan. Kasih tahu kanan kiri saudara, ayo sayang, libatkan Tuhan terus ya. Libatkan Tuhan ya dengan berdoa ya. Saudara sadar ada kuasa doa yang luar biasa, amin ya. Jadi saudara mesti berpaut, suami istri gandeng tangan ya, berdoa sehati saudara. Libatkan Tuhan. Jangan mengandalkan emosi sesaat saudara. Jangan aja hal karena cuannya banyak saudara. Benar ya? Jangan sekedar itu, saudara. Tapi saudara harus tahu keputusan saudara itu selaras dengan rancangan Tuhan.
selaras dengan semua tujuan Tuhan atas hidup kita. Bukankah Tuhan berdoa, ngajarin kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini doa kami supaya keputusan kita semuanya di tahun ini seperti di surga. Haleluya. Kalau itu keputusan kita seperti di surga, artinya surga backup kita. Tidak usah takut. Kalau surga di pihak kita, tidak usah takut, betul? Tidak usah takut. Mungkin tahun lalu kita ngambil keputusan ada yang salah. Tidak apa-apa, kita belajar sesuatu. Amin. Supaya tidak terulang di tahun ini. Kita lebih wise, kita lebih bijak, kita lebih dewasa lagi. Ya, para ekonom juga berkata juga tidak jelas juga tahun 2026. Ya, tidak ada yang tahu, saudara. Ya, tiba-tiba ada Trump sudah ngambil presiden Venezuela. Dihebohkan semuanya. Tidak ada yang jelas, saudara. Ya, tidak ada yang jelas. Ya, makanya, ayo keluarga, suami istri, anak-anak, libatkan Tuhan. Ya, suami jangan lupa kamu punya penolong. Amin. Ya, libatkan. Jangan merasa kita suami terus kita ambil keputusan sendiri. Jangan, Bapak Ibu, ya. Libatkan istri kita, libatkan anak-anak kita. Oke. Kita belajar lagi di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Ya, ini pedoman aja buat kita. Supaya keputusan kita tidak boleh melenceng atau menghasilkan yang ini. Itu jauh lebih penting. Ya, Roma 14 ayat 17. Jadi yang pertama, libatkan Tuhan. Ya, ini kalimat yang sering kita dengar, tapi ada banyak orang itu tidak konsisten di sini. Ya, libatkan Tuhan dari hal-hal yang mereka anggap penting aja. Tapi hal-hal yang tidak penting, mereka tidak libatkan Tuhan. Saudara, makanya tiap hari, setiap bangun pagi, saudara mesti serahkan dalam Tuhan, tolong saya perlu Tuhan. Amin. Saya perlu Tuhan. Roma 14 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-18. Ya, ayat yang ke-18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Sudah, ini prasyaratnya sederhana. Ya, itu yang saya katakan kepada kita. Kalau kita berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia, kita mudah sukses untuk itu. Sangat mudah, saudara. Ya, apalagi kalau ada perkenanan Tuhan di situ. Ya, wow, itu. Ya, tapi kita mau dua-duanya. Amin. Dikenan Tuhan, juga dihormati oleh manusia. Koneksinya mudah. Orang lebih percaya kepada saudara. Tuhan bukakan pintu anugerah itu. Kok bisa? Kok bisa? Saya kan tidak bisa ini, saya tidak bisa itu. Kalau Tuhan berkenan. Betul? Kalau ada perkenanan Tuhan. Wow. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan, betul? Untuk itu. Ya, dengan cara apa? Keputusan kita harus mendatangkan yang ayat 17, Bapak Ibu. Ya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ayo, Bapak Ibu. Saya ajak sepanjang tahun ini utamakan 3 hal ini. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Rohnya. Keputusan kita harus pikirin ini, mendatangkan kebenaran enggak? Mendatangkan damai sejahtera enggak? Mendatangkan sukacita enggak? Makanya jangan cuma mikirin soal itu cuan banyak aja. Pikirkan, mendatangkan 3 hal enggak? Sebab 3 hal ini yang mendatangkan apa? Perkenanan Tuhan buat kita. Apa itu kebenaran? Sederhana, yaitu firman. Semua nilai, semua sistem yang Tuhan beri, yang kita harus kerjakan. Betul ya? Itu, ayo kerjakan Bapak Ibu. Kerjakan. Setiap kali memutuskan 3 hal ini. Mendatangkan apa? Kebenaran, damai sejahtera, bawa sukacita enggak? Benar Bapak Ibu.
Saya belajar banyak. Akhirnya saudara, setiap akhir tahun itu kan banyak orang membuat resolusi, betul ya? Betul ya? Di pekerjaan saudara punya target-target yang luar biasa yang saudara buat dengan hikmat Tuhan. Resolusi pribadi, betul? Ya, komitmen pribadi, betul enggak? Ya, setiap akhir tahun, ya. Dan saudara tahu bahwa penelitian membuktikan tidak sampai akhir dari bulan Februari komitmen itu sudah hilang. Artinya resolusi itu sudah dikerjakan lagi, Bapak Ibu. Ya, 14 artinya apa? Kita sama lagi, Bapak Ibu. Ya, makanya ayo kita buat komitmen. Selain saudara berkomitmen kepada tanggung jawab Bapak Ibu semuanya di area tanggung jawab saudara, di sekolah, di kerjaan, bisnis, ya, di pelayanan. Sembari itu kita kerjakan, jangan lupa saudara, ingatkan ada target yang jauh lebih mulia dari itu, yang namanya karakter Kristus. Senggol kanan kiri, karakter Kristus. Kejadian 1 ayat 26, betul ya, 28 itu ya, karena manusia diciptakan serupa dan segambar oleh Tuhan. Ayo, itu menjadi juga bagian target dari hidup saudara. Hal-hal kecil saudara. Ya, bulan lalu saya sampaikan tentang ciri atau bagaimana kita melihat kedewasaan Kristus itu nyata dalam hidup kita. 2 hal aja, tidak usah macam-macam. Kalau dilihat spirit ini, yang satu namanya lemah lembut, yang kedua namanya apa? Rendah hati aja. Ayo, ini menjadi target kita. Ya, setahun ini supaya ada progres kita makin apa? Lemah lembut dan makin rendah hati. Tahunya gak memang orang akan tahu kalau kita makin lemah lembut dan makin rendah hati, betul enggak? Tahu Bapak Ibu. Itu saya sering katakan, Bapak Ibu, jangan hebat pelayanan. Ada orang hebat loh pelayanan mimbar, tapi tidak hebat di jalanan. Benar enggak? Ada Bapak Ibu. Dan saya harap tidak ada di sini. Ada orang hebat pelayanan di mimbar, tapi dia tidak hebat di rumah tangga Bapak Ibu. Loh ya, banyak Bapak Ibu. Banyak orang bisa lembut waktu ketemu jemaat, tapi kasar dengan pasangannya. Iya banyak saudara. Dijauhkan kiranya bahwa kita, betul? Tapi kalau ada, ayo itu menjadi progres pilihan kita. Benar. Ada banyak orang bisa sabar mendengar keluhan jemaat, tapi keluhan pasangannya dia tidak sabar Bapak Ibu. Toleh kanan kiri pasangan hidup, bukan kamu kok. Bukan kita kok. Ayo, dengan baik-baik. Makanya saya ngomong juga anak-anak muda di sini. Kamu boleh hebat di gereja dan harus, ya, karena kau cinta Tuhan. Tapi di luar gereja engkau harus jauh lebih hebat. Memakai apa? Kebenaran Tuhan. Ya, jadi jangan cuma hebat di mimbar, ya. Tapi kalau kau bekerja hebat juga. Jadi contoh, jadi teladan, punya nilai seperti Kristus, benar enggak? Ya, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Engkau bekerja nantinya, engkau bekerja enggak main-main, saudara. Ya, anak-anak muda di sini dengar. Kalau suatu hari engkau bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Bukan sekedar untuk dapat gaji, saudara. Benar enggak? Tapi engkau merefleksikan kebenaran Tuhan dalam pekerjaan itu. Engkau jadi teladan di situ. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ya, amin. Jadi 3 hal ini ayo kita pilih dalam hidup kita. Ayo menjadi progres saudara dan saya. Yaitu progres kedewasaan kita. Ayo kita tidak boleh mandek terus saudara, benar? Jangan seperti anak-anak terus tahun demi tahun, benar enggak? Tapi ayo makin dewasa terus kita. Haleluya. Kerohanian kita juga makin dewasa, karakter kita juga makin meningkat. Katakan amin. Termasuk saya Bapak Ibu. Ya. Harus karena itu lebih penting buat saya, karena itu kita bawa dalam kekekalan nanti. Waktu Tuhan datang. Hari-hari ini ke depan kita terus dibombarkin. Kan memang benar Alkitab ngomong kamu tidak bisa cinta Tuhan dan cinta mamon, uang, tidak bisa. Tapi memang dunia ini memberikan mamon luar biasa, betul. Kita perlu mamon, betul. Kita perlu duit. Untuk apa? Menyelesaikan tujuan Tuhan buat kita. Bukan untuk pengakuan kita.
Kalau kita tadi nyanyi, Christ is enough for me. Kalau Tuhan itu cukup buat kita tidak perlu cukup banyak hal untuk diakui macam-macam, betul? Karena Yesus sudah cukup buat kita. Haleluya. Jadi 3 hal ini, keputusan apapun penting dalam hidup saudara, perhatikan yang satu, namanya kebenaran. Mendatangkan kebenaran enggak? Melanggar kebenaran enggak? Melanggar nilai-nilai enggak? Ya, yang kedua mendatangkan damai sejahtera enggak? Ada banyak orang tanyakan, Pak Hartono, bagaimana sih tahu ini kehendak Tuhan atau enggak? Sederhana, kamu sejahtera apa enggak? Damai sejahtera enggak di hatimu? Damai sejahtera itu kayak palunya hakim, ketok. Ya, itu damai sejahtera. Saudara bisa merasakan damai sejahtera atau tidak? Bisa kan? Damai sejahtera, sudah. Tapi kalau tidak mendatangkan itu, jangan dipaksa, meskipun cuannya banyak. Meskipun itu akan membuat promosi kamu luar biasa. Meskipun itu akan membuat kau populer mungkin. Tapi kalau tidak datangkan damai sejahtera dan sukacita, stop. Haleluya. Suatu hari saya didatangi seorang hamba Tuhan dan dia tawarkan kepada saya, Pak Hartono, mau enggak Bapak menggembalakan? Ini dulu ya, bukan sekarang. Mau enggak Bapak menggembalakan? Satu buah hotel, cukup mewah hotelnya Pak Hartono, sudah ada jemaatnya di sana. Bapak udah saya siapin rumah, Bapak udah saya siapin mobil. Siapa yang tidak enak, saudara? Tapi kami sepakat sama istri, enggak. Kalau itu saya ambil, saya tidak ada di sini bersama saudara. Saya ngomong enggak, terima kasih. Tidak ada damai sejahtera Bapak Ibu, betul? Tidak ada Bapak Ibu. Jadi ayo, semua jemaat tempat ini, keputusan kita sepanjang tahun ini, the year of decision, penentuan betul. Ya, dalam kerja, dalam anak-anak muda yang nanti cari pasangan juga, jangan main-main soal pasangan. Benar Bapak Ibu, jangan main. Keputusan penting dalam hidup kita, yang pertama adalah keputusan kita untuk menerima Yesus sebagai juru selamat kita, betul? Itu keputusan penting. Keputusan yang kedua adalah keputusan kita memilih pasangan hidup kita. Karena saudara merasakan surga atau neraka di bumi tergantung 2 hal ini. Haleluya. Kalau tidak percaya, tanya yang sudah menikah. Ya, tanya yang sudah menikah. Makanya saya ngomong kepada anak-anak muda khususnya di sini, saudara tidak boleh, hati-hati dalam memilih itu. Ya, pilihan itu penentuan Bapak Ibu. Ya, no turning back. Nah, saya mau bahwa ini doa kami, bahwa sepanjang tahun ini keputusan-keputusan kita itu selaras dengan rancangannya mendatangkan surga di atas muka bumi ini. Artinya apa? Kita tetap mengerjakan apa yang menjadi hatinya Tuhan di muka bumi ini. Haleluya. Ya, yang bekerja bisnis tetap, ya saudara, ingatkan diri kita bahwa semua bisnis ini untuk menyatakan surga di muka bumi ini. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ayo bersama-sama mengerjakan tujuan Tuhan di atas muka bumi ini. Haleluya. Bumi akan lenyap, kata firman. Tapi satu hari kita akan menikmati langit dan bumi yang baru, kata Tuhan. Di mana kita ada tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ngapain Pak? Bekerja. Tetap bekerja Bapak Ibu. Makanya ayo yang saudara punya pekerjaan, bekerjalah dengan rajin. Haleluya. Ya, ada banyak orang ngomong, Pak, oh itu orang kok enak Pak, diberkati, dia tidak kenal Tuhan. Saya tanya, kamu rajin enggak? Kamu aja tidak rajin. Tapi saya rajin Pak, ikut doa ini Pak, doa wanita saya ikut, doa pria saya ikut. Saya ngomong, itu tidak menyamin Bapak Ibu. Betul? Rajin. Putusan untuk itu. Bekerja, melayani seperti untuk Tuhan kita. Hal-hal kecil kita bisa pilih, betul enggak? Usah hal yang terlalu muluk-muluk, betul enggak? Yang kita tidak kerjakan. Pilihlah, putuskan bersama dengan Tuhan.
pesan saya di awal ini, pilihlah untuk mulai tidak telat beribadah. Masa tahun demi tahun kita telat terus? Siapa yang nunggu siapa ini? Betul? Siapa yang nunggu siapa ini? Saya mau, kenapa saudara? Itu cara satu-satunya kita menghormati Tuhan. Karena ibadah itu bukan peraturan atau hatinya manusia, itu hatinya Tuhan. Saudara juga menghargai kita, teman-teman. Saudara beri tepuk tangan buat semua yang sudah menyiapkan setiap minggu ini ruangan, acara, ibadah, kursi. Bapak Ibu tinggal duduk nyaman, betul? Nggak usah nyalain AC. Itu cara kita juga menghormati mereka. Katakan amin. Haleluya. Ayo, mulai minggu depan berlomba-lomba untuk tidak terlambat. Yang setuju katakan amin. Malaikat dengar ya. Udah, malaikat catat. Betul. Kalau saudara ke airport aja sudah berani telat, saudara. Sudah tidak berani ketinggalan pesawat, saudara, betul? Sudah jauh-jauh datang, betul enggak? Dan ini pesawatnya untuk kekekalan loh, saudara. Bukan untuk di bumi loh, saudara. Benar. Iya. Ayo kita membiasakan. Ini tuh keputusan kecil, tapi menentukan kekekalan dalam hidup kita. Iya. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Benar. Saya sering ngomong kepada pelayan-pelayan Tuhan di sini, mengajarkan mereka, termasuk diri saya, jangan cari hidup di gereja, tapi memberi hidup untuk gereja. Benar, Bapak Ibu. Nah, setiap kita juga sama-sama, amin. Ayo lebih memperhatikan yang di dalam saudara. Haleluya. Pilih untuk yang di dalam ini jauh lebih seperti Kristus Tuhan kita, makin lemah lembut, makin rendah hati. Haleluya. Kalau ditegur tidak keluar tanduknya, itu rendah hati. Kalau ditegur tidak langsung defend, atau belum defend sudah nyerang duluan, Anda rendah hati dia. Betul? Ada banyak orang mendengarkan untuk menyerang kembali. No. Orang rendah hati, dia tahu karena bentukan kita itu melalui orang lain. Betul? Memang tidak mudah, Bapak. Memang tidak mudah. Tapi belajarlah rendah hati. Belajarlah lembah lembut. Haleluya. Suami istri toleh kanan kiri senggol. Ayo lemah lembut, makin rendah hati. Yes. Ya, kita pilih kehidupan. Haleluya. Kita pilih berkat. Amin. Ya, dan Tuhan akan kerjakan itu dengan caranya yang luar biasa. Saya mempercayai tahun ini Tuhan yang sama akan memberi kejutan demi kejutan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, baik soal materi, berkat saudara setia aja. Saya tahu Tuhan akan membukakan pintu-pintu anugerah itu yang luar biasa. Yang kata Pak Arifin dan kata Firman, yang di luar nalar kita, betul? Apa yang kita tidak pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, betul? Yang tidak pernah kita dengar. Praise the Lord. Dan pagi hari ini, kenapa saya rindu setiap awal tahun untuk mengurapi kita. Ini bukan ritual. Saya tahu pengurapan itu gambaran dari Sang Mesias kita yang diurapi itu. Roh Tuhan. Saya rindu supaya sepanjang tahun ini roh itu yang memimpin kita. Langkah-langkah kita, amin. Keluarga kita. Saya rindu bahwa pengurapan itu yang menolong kita, mengajar kita. Ya, saya rindu supaya roh Tuhan itulah yang akan menjelaskan semuanya, memberi pengertian. Ya, roh Tuhan itu akan memimpin dengan lembut di dalam hati saudara. Ke kanan, stop, lanjut. Ya, biar roh Tuhan itu memimpin kita hari lepas hari. Haleluya. Simple aja saudara. Bukan hal-hal dalam kehidupan simple aja. Ya. Kalau tahun lalu saudara mungkin mengalami banyak proses Tuhan, tidak apa-apa. Ya. Kalau tahun lalu mungkin saudara sedang dalam lembah kelam, it's okay.
Karena kita tidak didesain Tuhan untuk selama-lamanya ada di sana. Betul ya? Itu cuma cara kita cara Tuhan untuk saudara sadar bahwa kita perlu Tuhan. Dan itu cara Tuhan hanya untuk supaya kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita dalam lembah apapun. Ayo kita pilih yang di dalam kita. Kita pilih yang di dalam kita untuk makin serupa dengan gambaran dari Tuhan kita. Katakan amin. Ya, ayo kita pilih kehidupan Tuhan. Saya akhiri dengan Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat ke-10. Kita baca dengan suara keras. 3, 2, 1. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Kata hidup di situ adalah Zoe. Zoe itu adalah kehidupan ilahi, kehidupannya Tuhan. Kalau kehidupan jasmani kita, di mana kita bernafas hari ini, itu namanya bios, betul ya? Ada kata bioskop, gambar hidup. Tapi kata di sini adalah Zoe, yaitu punya pengertian karakter Kristus, kualitas hidupnya Tuhan, ya, kehidupannya Tuhan. Alkitab ngomong, aku datang supaya mereka punya kehidupanku dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Berlimpah artinya biar kehidupan Tuhan bukan mampir di kita aja, tapi dirasakan bagi banyak orang karena berlimpah. Ayo sepanjang tahun ini kita hidupi gaya hidupnya Tuhan kita. Suami istri keluarga dalam komunitas, ya. Ayo hidupi gaya hidupnya Tuhan kita. Biar berlimpah-limpah itu. Wow, saudara. Kalau gaya hidupnya Tuhan kita kerjakan 3 hal tadi itu kita akan rasakan dalam hidup kita, benar? Namanya kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Apa sih yang dicari orang? Kan damai sejahtera dan sukacita, betul? Lihat banyak orang tidak bisa tenang hidupnya. Benar enggak? Apalagi kena medsos, tidak bisa tenang hidupnya. Takut anak, khawatir sana dan macam-macam. Apalagi kena, wah, sekarang orang meriang sedikit sudah mulai kena super flu katanya, betul nggak? Takut dengan super flu, nanti ada super apa lagi, macam-macam, flu aja lah, jadi super lah, betul nggak? Ya, saudara, ada banyak hal di mana kita tidak bisa hindari dalam kehidupan kita di bumi ini, benar nggak? Ya benar Bapak Ibu, ada banyak kejadian apapun mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. It's okay. Firman-Nya tetap firman. Aku turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mungkin kau akan menghadapi tembok-tembok besar, tebal dalam hidup kita, dalam bisnis apapun. Mungkin jalannya banyak yang buntu. Ingatkan dirimu, Tuhan kita, Tuhan yang turut bekerja. Datangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Tuhan kita juga berfirman, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, benar? Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kamu, itu yang aku siapkan bagi kamu. Boleh buntu dengan manusia kita, tapi tidak pernah buntu buat surga. Keran boleh macet, kerannya surga tidak pernah macet di atas muka bumi. Bagi kita yang mengasihi Tuhan. Tapi lambat, tidak apa-apa, lambat. Yang penting rohmu kuat. Kalau Tuhan kocor kerannya gede-gede, sombong kita. Betul atau betul? Sombong kita nanti. Seakan-akan itu kita. No. Kalau toh Tuhan izinkan membuka keran-keran sumber-sumber kita pelan-pelan, tidak apa-apa. Karena Tuhan sedang mengajar yang di dalam kita. Wow. Makin lemah lembut, makin rendah hati. Kan yang penting kerannya tetap buka terus, saudara. Dan tahun ini saya berdoa supaya keran Tuhan itu yang tidak terbatas, bahkan dalam kelimpahan dialami oleh seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita siapkan diri kita untuk nantinya masing-masing keluarga
Saya sengaja minta anak-anak Rocky, anak-anak Tin untuk bersama-sama didoakan. Saya rindu nanti kita didoakan, diurapi per keluarga-keluarga. Saya rindu kita bersama keluarga tetap melayani, mengasihi Tuhan. Tetap dikaruniakan kerukunan, keharmonisan di tengah-tengah keluarga demi keluarga kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Mari persiapkan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu
angkat tinggi roti ini sambil bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau kami diizinkan hidup, biar hidup kami berbuah-buah bagi Engkau. Terima kasih. Kesetiaan-Mu terus memagari hidup kami, umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sumber kekuatan bagi kami hanya Engkau. Di dalam tubuh-Mu ada kekuatan yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur ini sambil bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sumber kami hanya Engkau ya Tuhan. Biar setiap kami sepanjang tahun ini hanya mengerjakan apa yang menjadi tujuan Tuhan atas kami. Kasih karunia-Mu melimpah atas umat-Mu. Damai sejahtera-Mu juga dilimpahkan atas umat-Mu. Di dalam darah-Mu ada kehidupan ya Tuhan. Biar kehidupan Tuhan terus mengalir kuat atas kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Tubuh dan darah-Mu menjadi sumber buat kami. Kami kuat, kami akan terus melangkah. Langkah-langkah kami disertai, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pilihan-pilihan kami, keputusan-keputusan kami semuanya mendatangkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersembahkan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersembahkan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat kedua tangan. Bapa, ini hidup kami di awal tahun ini. Kami mau persembahkan semuanya bagi-Mu. Apa yang Tuhan percayakan, keluarga, harta, pekerjaan, studi, semuanya Tuhan kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Kami perlu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini bukakan surga-Mu, limpahkan segala berkat rohani itu dalam surga, dilimpahkan atas umat-Mu. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati keluarga demi keluarga. Karuniakan terus kerukunan di tengah-tengah mereka, sehati sepikir mengasihi melayani Engkau. Diberkati yang dikerjakan umat-Mu, bisnis mereka, pekerjaan mereka, bahkan studi anak-anak kami. Berkati dari kelimpahan-Mu, hikmat-Mu atas umat-Mu. Percayakan terus dengan tanggung jawab yang baru ya Tuhan. Berkat bangsa-bangsa dilimpahkan atas umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, perjalanan mereka sepanjang tahun ini dibuat berhasil, dibuat beruntung karena disertai oleh Engkau. Dalam nama
Yesus berkati kesehatan umat-Mu, baik tubuh mereka dan jiwa mereka, dan roh mereka makin menyala-nyala bagi Engkau. Diberkati dengan berkat kerajaan-Mu, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh-Mu limpah turun atas umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat tahun baru semuanya.